Namaku Priguna Anugrah Pratama, usia 31 tahun. Aku seorang dokter muda, residen spesialis, anestesi semester 2 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Aku punya istri. Kami baru menikah 3 bulan sebelum semuanya hancur. Aku dulu dipandang oleh teman, dosen, pasien sebagai pribadi cerdas, tenang, profesional. Tapi sekarang, aku bukan lagi seorang dokter. Aku adalah pelaku kejahatan. Semua terjadi tanggal 18 Maret tahun 2025. Sekitar pukul 1 dini hari, aku sedang jaga malam di RSHS. Waktu itu aku mendekati salah satu keluarga pasien. Dia perempuan, sendirian, sedang menunggu kabar saudaranya. Dia terlihat letih dan cemas. Aku mendekat, berpura-pura menawarkan bantuan medis. Aku bilang padanya, kami perlu periksa kecocokan darah Krasmeth. Aku arahkan dia ke lantai 7 gedung MCHC. Lokasi yang sepi dan bisa kuatur. Di sana, aku sudah siapkan semuanya. Obat, ruangan, dan bahkan cerita yang akan kupakai nanti. Saat dia duduk, aku beri suntikan midazolam, obat bius yang biasa kami gunakan dalam prosedur anestesi. Aku bilang, ini prosedur biasa. Biar rileks. Tapi dalam kepalaku, aku sudah punya niat lain. Beberapa menit kemudian, dia mulai lemas. Masih sadar, tapi tidak mampu melawan. Aku tahu ini akan terjadi. Aku memanfaatkan pengetahuanku, ilmu yang harusnya menyelamatkan untuk melumpuhkannya. Dan di sanalah aku melakukan hal keji tersebut. Setelah selesai, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku kembali ke ruang jaga, membersihkan alat, membuang bukti. Tapi tidak semuanya. Ada satu kondom yang kusimpan sperma yang kemudian jadi bukti di pengadilan. 5 hari aku hidup seperti biasa, menjaga pasien, menjawab panggilan darurat, tapi kepalaku penuh suara, ketakutan, penyesalan. Dan akhirnya, kenyataan mengejarku. Polisi datang ke apartemenku. Aku tahu ini akhir dari segalanya. Aku mencoba bunuh diri sebelum mereka masuk. Potong nadi, tapi nyawaku selamat. Dan sekarang, aku harus hidup dengan semua ini. Dalam penyelidikan, ditemukan 2 korban lain. 2 pasien yang juga kubius. Lalu kubiarkan tak berdaya. Aku bahkan tak bisa membela diriku sendiri. Bukti-bukti terlalu kuat. Obat-obatan, alat kontrasepsi, bahkan dokumentasi digital. Mereka bilang, aku punya kelainan, penyimpangan seksual. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku rusak. Dan sekarang, aku harus mempertanggungjawabkan semuanya. Aku telah menghancurkan kepercayaan. Jas putihku tidak lagi berarti apa-apa. Istriku, keluargaku, semua terluka karena perbuatanku. Aku tidak meminta simpati. Tapi, jika ada satu hal yang bisa kalian ambil dari kisah ini, biarlah ini jadi pengingat. Kekuasaan tanpa kendali adalah racun, dan aku adalah buktinya.